Berbicara tentang muhkam dan mutasyabih dalam ilmu Al-Qur'an, ya, maka kita kembali bahwa dalam mengkaji sebuah istilah, ya, minimal ada 3 yang harus kita kaji, yaitu ontologinya, aspek definisinya dari muhkam mutasyabih. Yang kedua adalah aksiologinya, yaitu mengapa kita penting mempelajari hal ini. Dan yang ketiga adalah epistemologinya, bagaimana cara kerja, prosedur, metode pendekatan dari ilmu muhkam dan mutasyabih yang merupakan salah satu unsur dari ilmu Al-Quran. Oke, ya. Yang pertama, aspek ontologi. Oke, silahkan membuat resume singkat, ya. Silahkan membuat resume singkat dari pembelajaran ini, ya. Di akhir ini saya minta Anda mengumpulkan resume, yaitu catatan-catatan penting dari hal ini, ya, dari ilmu ini, ya, minimal 100 karakter lah, 100 kata, ya. Dicatat yang penting-penting, ya. Oke, dicatat semua juga enggak apa-apa kalau mau. Ya. Oke, lanjut. Dari aspek ontologi, pengertian muhkam dari aspek bahasa, yaitu etimologinya, yaitu muhkam, ya, ilmu muhkam dan muhkam mutasyabih ini. Yang pertama, muhkam berasal dari bahasa Arab, ya, yang terdiri dari 3 huruf dasar, ha, ka, dan mim. Ha, ka, dan mim. Ya, adapun mim pada awal itu tambahan, ya. Jadi muhkam itu mimnya itu mim tambahan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada, kalau kita pindahkan dengan bahasa Indonesia namanya awalan, ya, semacam awalan. Contoh, masjid. Itu ma-nya itu artinya awalannya. Bermakna, ya, bermakna awalan. Oke, itu tambahan atau imbuhan. Jadi kata dasarnya masjid itu dihilangkan mimnya menjadi sajadah, sujud. Nah, ya kan? Jadi masjid itu tempat sujud. Nah, musalla, mimnya itu tambahan. Jadi sholah, sholat. Jadi musalla, tempat sholat. Jadi itu tambahan. Sama dengan muhkam ini, kata dasarnya itu mimnya dihilangkan. Jadi sisa ha, kaf, dan mim. Sekedar informasi, rata-rata dalam bahasa Arab itu kata dasarnya itu hanya terdiri dari 3 huruf. Hanya terdiri dari 3 huruf, ya. Seperti munasabah. Munasabah, mimnya itu tambahan. Ya, kata dasarnya nasabah. Nah, gitu kan? Alhamdulillah. Selanjutnya, ha, kaf, dan mim ini kalau kita kaji secara bahasa, ya, makna etimologinya itu artinya sini, bimakna mana'tu. Jadi kalau kita bilang ahkam tu, maka artinya mana'tu, artinya saya mencegah. Muhkam itu artinya saya, pada makna etimologinya artinya pencegahan. Mana'tu atau pelarangan. Muhkam. Makanya ada disebut namanya hukum. Ya, muhkam itu seakar kata dengan hukum. Yaitu apa dimaksud hukum? Hukum itu al-faslu baina syai'ain, yaitu yang memisahkan antara 2 perkara. Ya, jadi 2 makna hakama ini. Hakama yang pertama maknanya adalah mencegah, melarang. Makna yang kedua artinya adalah memisahkan antara 2 hal yang berbeda. Makanya di dalam hukum Indonesia, ya, hukum muhkam, hukum hakim. Ada lagi hakim. Ada namanya hakim. Di pengadilan ada namanya hakim. Hakim dikatakan hakim yang berasal dari kata hakama, ha, kaf, dan mim, hukum. Karena hakim itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama, makna pertama tadi apa? Melarang atau mencegah. Karena hakim itu, ya, melarang dan mencegah terjadinya kezaliman.
Sehingga ketika ada kezaliman, maka dia harus disidang. Itulah tugasnya hakim. Nah, itu kan ini namanya makna dasar, makna bahasa. Dan makna kedua yang hakim adalah wa yafsilu baina khasmaini, yaitu menelerai atau memisahkan dua orang yang bersengketa, dua orang yang bermusuhan antara satu dengan lainnya. Nah, maka itu tugasnya hakim itu, ya kan? Jadi bukan hanya memutuskan perkara tek. Jadi tugas hakim itu, misalkan ya pengadilan agama, bukan hanya memutuskan bahwa ketika, mohon maaf ini, ada istri yang di KDRT, ya KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian hakim yang berfungsi membela siapa yang teraniaya di situ, baik laki-laki yang suami yang KDRT maupun istri yang KDRT, ya. Jadi ternyata sekarang bukan hanya bukan hanya pelaku KDRT itu seorang suami, dan memungkinkan juga ya yang KDRT itu adalah seorang istri, ya kan? Makanya ada itu film suami-suami takut istri, ya kan? Nah, berarti ya banyak, ya tidak sedikit KDRT, dan ada di negara yang lain ya kasus KDRT dari seorang istri itu lebih tinggi daripada seorang suami, ada gitu. Saya tidak sebutkan di negara siapa, di negara mana, tapi ada. Oke, kita lanjut. Itu ya. Jadi bagaimana mencegah terjadinya kezaliman. Nah, itu. Yang kedua, wa yafsilu bainal khasmaini, yaitu menelerai. Jadi ketika ada suami istri yang mau bercerai, maka tugas hakim jangan langsung cerai makin cepat. Tidak. Ada namanya mediasi. Ini tuh fungsi dari seorang hakim atau pengadilan. Wa yafsilu bainal khasmaini. Jadi itu bagaimana menelerai, mencari jalan tengah, baik maki miskomunikasi jadi kapang, kan ada di love, saling cintai jadi dan sebagainya. Jadi begitu dulu. Jadi ketika mediasi tidak bisa, barulah diputuskan perkara, ya. Ya, jadi itu bahayanya mulut ya yang Allah ciptakan itu dari haram menjadi halal. Ya. Jadi orang lain jadi bisa menjadi halal. Sebalikannya, halal sudah sah, dengan mulut itu bisa menjadi haram. Nah, itulah kekuatan mulut yang Allah izinkan mulut, dan ada namanya akad ya. Akad dalam muamalah. Mulut ini punyanya orang lain menjadi hak tak ketika ada jual beli. Saya beli anuta, itu kan. Mulut juga haram. Perempuan tersebut haram bagi kita. Laki-laki tersebut haram untuk kita, tapi dengan mulut halal. Kebalikannya halal dengan mulut bisa menjadi haram, ya kan? Nah, itu. Jadi muhkam itu berawal dari kata itu tadi hakamah yang bermakna dua, yaitu mencegah, melarang, dan memisahkan antara dua hal yang beda. Nah, makanya tugas tadi hakim itu tadi ada dua, sehingga dia bisa membedakan yang mana hak dan mana al-batil, mana kebenaran dengan yang mana sesuatu yang dusta. Nah, itu ya. Yang mana kebenaran dan sesuatu yang dusta. Jadi itulah salah satu fungsi dari hakim, ya, hakim. Oke. Kalau begitu, kita kembali. Kalau begitu, mutasyabih, makna bahasa mutasyabih. Sebentar kita mana istilah ya. Makna bahasa mutasyabih. Oke, sudah lihat di sini. Wal mutasyabih lughatan ma'khudhun min at-tasyabuh. Kata mutasyabih, ada nanti ayat-ayat mutasyabih, ada namanya nanti ayat-ayat muhkam, ya. Mutasyabih, ma'khudhun min at-tasyabuh. Berawal dari kata tasyabuh, syabaha. Tasyabuh, ini tasyabuh. Kemudian kalau mau cuma 3 kata itu syabaha. Syibhun itu dalam bahasa Arab itu artinya kembar atau mirip. Jadi kalau ada orang yang lahir syibhun, kembar. Ya, kembar namanya syibhun. Maka mutasyabih adalah sesuatu yang kembar atau mirip atau yang serupa antara satu dengan yang lainnya. Nah, ya. Nah, itu. Sehingga kalau muhkam makna bahasanya adalah sesuatu yang bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya,
tadi dikatakan yang benar dengan yang hak, oke, yang kejujuran dengan kedustaan, antara dua hal yang berbeda tetapi kita mampu bisa membedakannya, yang itu salah satu tugas dari hakim. Maka tasyabuh adalah alla yatamazzanu ahadus syai'aini. Oke. Makna bahasanya adalah sesuatu yang sulit atau sukar. Oke, tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Dikatakan sulit ya. Jadi sesuatu yang sulit bukan berarti tidak mungkin. Di sini dikatakan sulit untuk dipahami, untuk dibedakan antara dua hal tersebut. Allah yatamassalu ahadus syai'ain. Antara satu ini apa ya? Seperti kalau kita melihat orang kembar, ini Jamal atau Jamil? Ya, ada tetangga saya namanya kembar, Jamal dan Jamil. Ini Jamal atau Jamil ya? Kita tidak tahu kan? Nah, itu. Ya kan? Nah, jadi ketika kita melihat sesuatu yang kembar, terkadang kita, apa ini? Nah, ini. Siapa ini? Kamal atau Kamil? Nah, itu. Nah, makanya itu dikatakan mutasyabih. Nah, mutasyabih. Jadi muhkam, ada mutasyabih. Oke. Kalau begitu, bagaimana makna etimologi, makna terminologi dari ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih? Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, betul. Jadi begitu. Oke. Jadi muhkam itu secara umum adalah, ya, di sini dalam kitab apa ini, menurut Manual Qataan dan seterusnya beberapa ulama kita, adalah ayat-ayat yang secara sepintas mudah untuk dipahami. Mudah untuk dipahami karena tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk mencerna atau mengetahui pemahaman tafsiran ayat tersebut. Muhkam. Oh, ini dibaca. Oke, mafhum. Aqimis shalah. Dirikan salat. Oh iya, ayo kita salat. Dirikan salat. Iya, oke. Iya kan? Sementara mutasyabih adalah ayat-ayat yang relatif sulit dipahami karena harus membutuhkan, itu tadi katakan, takwil. Jadi kalau muhkam itu tidak membutuhkan takwil, cuma tafsir. Oke? Sementara mutasyabih itu harus menggunakan takwil karena susah untuk dipahami. Harus kajiannya mendalam, spesialis pi. Ya, spesialis pi. Jadi anggaplah kalau muhkam, dokter umum juga tahu. Ya, kalau mutasyabih harus dokter spesialis ini. Iya kan? Kalau ke umum ya ini mungkin tidak detail. Atau kalau perlu di ronsen pi supaya ditahu, dicek pi darahnya di lab. Nah, itu kan? Nah, itu ya, lebih detail lagi mutasyabih. Ada tadi istilah tafsir dan takwil. Ya, kita jelaskan sedikit. Jadi kalau muhkam membutuhkan tafsir, sementara ayat mutasyabih itu membutuhkan takwil. Kalau begitu, apa gerangan pengertian tafsir dan apa gerangan makna dari takwil? Kita jelaskan. Jadi, ada ulama yang berkata, misalkan At-Tabari mengatakan bahwa tafsir dan takwil itu sama dengan ya. Jadi sama tafsir dengan takwil. Oke. Nah, tapi ada juga yang berkata bahwa tafsir dan takwil itu beda. Nah, ini yang banyak, dan ini yang cenderung lebih benar. Ini jumhur ulama. Tafsir itu berkaitan tentang, sehingga perbedaannya adalah tafsir itu berkaitan tentang memahami ayat secara tersurat atau yang nampak. Sementara takwil adalah memahami ayat di balik maknanya, yang tersiratnya. Ya. Jadi bukan hanya tersurat. Kalau muhkam menggunakan tafsir, enteng. Ya, yang perlu kita kaji ini mutasyabih. Contohnya, ada firman Allah yang berbunyi, Yadullahi fauqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka, tangan-tangan manusia. Jadi di atasnya tangan manusia, tangan Allah di atas tangan manusia. Apa maknanya itu? Apakah tangan Allah di atas tangan mereka? Apakah main ya? Lojo, iya kan? Tangan di atas, tangan di bawah, atau bagaimana? Atau main hom pimpa alai hom gamble, tangan di atas, tangan di bawah, begitu? Atau bagaimana? Atau bersentuhan begini, berarti tangan kita bersentuhan dengan tangannya Allah, begitu? Oleh karena itu ayat ini
harus mendalam pemahaman kita dengan metode namanya mutasyabih, dengan metode takwil, ya, dengan metode takwil. Oh ternyata, oh maknanya ini ayat tangan itu, ya, ya. Kalau fisiknya ini di tangan ini, ya, fisiknya ini tangan. Tapi kalau tangan itu, oke, bisa bermakna power atau kekuasaan. Power atau kekuasaan. Kenapa? Dengan tangan seorang dosen memberikan nilai. Oke? Seorang dekan mengeskakan. Seorang dekan meneskakan saya misalkan untuk mengajar Anda. Oke. Seorang rektor mengangkat seorang dekan, ya gitu kan? Presiden dengan tanda tangannya, dengan tangannya. Dulu juga seorang raja hanya tunjuk-tunjuk. Anda dipenggal kepala Anda. Kamu, saya sita harta Anda. Perempuan, Anda wajib menikah dengan saya. Ya kan? Seorang raja dengan tangannya tunjuk-tunjuk saja. Ini saya mau ini. Berarti tangan simbol dari kekuasaan, power. Oke? Nah, oleh karena itu dengan tangan kita bisa melakukan apapun. Nah, itu kan. Maka kalau begitu tangan Allah di atas tangan mereka bisa kita maknai secara takwil kekuasaan Allah di atas kekuasaan kamu. Artinya sehebat-hebatnya, sebanyak-banyaknya kekuasaan Anda wahai manusia tidak bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Ya kan? Kekuatan sekuat-kuatnya Anda. Anggaplah The Rock, SmackDown itu. Ya kan? Tinju, Kriston dan sebagainya. Sekuat-kuat Anda, ya kan? Cristiano Ronaldo, Rossi, kuat, Anda kuat dalam bidang Anda masing-masing, fisik Anda kuat, ya, Anda olahragawan, tapi Allah lebih kuat daripada Anda. Nah, itu kan? Ya. Jadi kekuasaan, kekuatan, kekayaan Anda, kepintaran Anda, kecantikan Anda, kegagahan Anda itu di atasnya itu ada Allah yang maha segalanya. Nah, begitu. Oh, iya. Oh, begini caranya, cara kerja takwil, ya. Cara kerja takwil begitu. Nah, ya. Semoga Anda sudah paham. Saya berikan satu lagi contoh. Misalkan dalam surah Toha, ya, surah Toha Allah berfirman, ini kisah tentang Allah dengan Nabi Musa. Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Musa, ikhla, lepaskan, tanggalkan kedua sandalmu. Engkau sekarang berada di tempat yang suci, Bukit Tursinai. Bukit Tursinai itu di Mesir, antara Mesir dengan Palestina. Ini termasuk daerah Gaza sekarang, ya. Bukit Tursinai. Ini salah satu tempat yang suci, ya. Jadi ada Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, Palestina. Ini juga Bukit Tursinai karena disinilah turun wahyu pertama kali kepada Nabi Musa. Kalau kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, kalau kepada Nabi Musa di sini Bukit Tursinai. Oke. Bagaimana? Tafsirannya adalah, tafsirannya itu tadi kisahnya, ya, tentang kisahnya. Tafsirannya, karena Nabi Musa disuruh menanggalkan sendalnya di tempat suci Bukit Tursinai, berarti kita juga ketika sebelum memasuki masjid, apalagi sebentar sholat Jumat, khususnya bagi laki-laki, perempuan juga bisa sholat Jumat, maka dia wajib menanggalkan sendalnya. Mohon maaf, walaupun sendalnya harga 1 juta, walaupun sendalnya harga 1 miliar, ya, masuk ke masjid tidak ada istilah apa? Tanggalkan. Sebaiknya, ya, itu ya. Songkok, walaupun Anda songkoknya cuma harga 5.000, ya, tapi songkok itu disunnahkan kita pakai khususnya laki-laki, ya kan? Nah, jadi begitulah di atas kalau sendal itu pasti diinjak-injak, ya kan? Tidak ada itu tak balik, songkoknya di kaki atau sendalnya di kepala. Kecuali lagunya Peter Pan, kaki di kepala, kepala di kaki. Nah, kalau itu ada.
Tapi kalau ini songkok di sendal, sendal di kaki tidak ada, ya kan? Jadi itu saking pentingnya itu kepala, songkok dan sendal. Maka sebelum masuk masjid, tafsirannya ini ayat, Anda harus tanggalkan sendal Anda. Ini ini yang membedakan kita dengan beberapa apalagi penganut agama lain. Dia masuk di tempat sucinya atau tempat ibadahnya, ya pakai sepatu, pakai sendal. Kalau kita tidak, ya kan? Tanggalkan sepatu, tanggalkan sendal kita, ya kan? Bahkan kalau perlu ada itu biasa sendal hotel, jangan juga pakai sendal hotel. Bilang bersih, tidak ada istilah, ya kan? Ini tafsirannya ini ayat, ini dalilnya. Tapi takwilnya ini ayat, ya. Tempat Bukit Tursina itu tempat suci. Oke, satu, tempat suci. Berarti menuju Allah. Ya, ini simbol dari menuju Allah atau PDKT, takarrub ilallah, pendekatan kepada Allah. Berarti sebelum kita mendekati Allah, melakukan PDKT kepada Sang Pencipta, ikhlaq na'laika. Tanggalkan dua nakhlaika, kedua sendalmu ya, sepasang sendalmu, kedua sifat nafsumu. Jadi bagaimana Anda mau salat? Allahu Akbar, sementara masih ada dua hal yang engkau dibayang-bayangi. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah hawa nafsu. Oke? Hawa nafsu. Yang kedua adalah mengikuti ajakan, godaan dari syaitan. Jadi, jangan ikuti hawa nafsumu dan jangan juga ikuti syaitan. Bagaimana kita mau bertakbir? Allahu Akbar, masih mengikuti hawa nafsu. Apa sebentar dimakan ini nyaman lah, iya kan? Apalagi sholat di rumah sebentar duhur ya, bagi perempuan bisa juga kalau mau di masjid bisa, tidak ada larangan. Yang mana yang tercegah dari fitnah dari Anda, silakan. Misalkan Anda di rumah, sementara masa tarasi, ya kan, ikan asin baunya, mantap. Sementara Anda, aku makan sebentar ya. Baik kalau khusyuk begini, alhamdulillah kalau begini, ya kan? Itu mengganggu konsentrasi, berarti masih memikirkan hawa nafsu. Belum lagi mengikuti setan. Sebentar lakukan ikuti. Bagaimana kita menghadap Allah kalau masuk mengikuti hawa nafsu dan syaitan? Maka ikhlaq, tanggalkan itu semua, tinggalkan. Bagaimana kau menghadap Allah kalau engkau tidak mengikuti Allah, masih memiliki dua hal, nafsu dan syaitan. Hilangkan dulu dua ini, sifat hawa nafsu, sifat kebinatangan. Bagaimana itu sifat kebinatangan, adik-adik? Lihat binatang. Apa jenis binatang? 4. Makan, minum, tidur, apalagi reproduksi. Itu kawin. Itu jangan tahu. Itu nak tahu. Jadi kalau ada orang, ada mahasiswa, makan, minum, jina tahu, tidur, jina tahu, apalagi pacar-pacaran, jina tahu. Mohon maaf, apa bedanya dengan binatang? Bahkan Al-Quran menegaskan, walaqad dzara'na li jahannam. Kami kasih penuh itu neraka jahannam. Banyak diantara jin dan manusia. Banyak dari manusia itu. Kenapa? Kata Al-Quran, ada hatinya, tidak digunakan. Ada matanya, tidak digunakan. Ada telinganya, tidak digunakan. Apa yang digunakan? Hawa nafsu. Wahum adal. Itulah seperti binatang. Kal an'am. Itu seperti binatang itu. Kenapa sifatnya sifat binatang? Wahum adal. Bahkan dia lebih hina daripada binatang. Kenapa dikatakan lebih hina? Kambing meninggal. Kambing mati ya. Kambing mati, ya bisa dikasih jadi akikah. Sapi mati, bisa dikasih jadi coto, sop saudara. Ayam mati, bisa dikasih menjadi fried chicken. Ya kan, ayam goreng. Iya, ayam kari. Tapi kalau manusia mati, masa mau buat sop saudara dari daging manusia? Ya, bangkai, dikubur saja. Tidak ada buah-buahnya itu. Ya kan? Ya. Nah itu, berarti lebih bermanfaat dong begitu hewan daripada kita. Kulitnya bisa dipakai beduk, ya kan? Tulangnya bisa jadi kondro, ya kan? Dagingnya bisa menjadi coto.
kaki ayamnya bisa menjadi ceker. Ada sekarang ceker itu enak sekali diolah. Tapi kalau manusia dijadikan apa? Matanya mau diapa? Mau dimakan? Lidahnya mau dimakan? Tidak kan? Itu wahum adol. Maka kita lebih hina daripada binatang. Dan binatang itu wajar begitu karena cuma memiliki nafsu, tidak memiliki akal. Kita dikatakan kalau tidak memanfaatkan potensi tersebut, dikatakan lebih hina karena kita punya potensi untuk lebih baik, yaitu dengan adanya akal, tapi kita tidak gunakan. Maka Allahu Akbar ketika kita menuju Allah. Sama juga ketika kita puasa. Ya, tanggalkan nafsu, tanggalkan setan, barulah menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dalam kehidupan ini secara umum, ya, tanggalkan itu nafsu dan setan. Kalau dua hal ini sudah Anda bisa kendalikan, maka Anda sudah akan jadi orang yang selamat. Inilah dalilnya surah Al-Fajr, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau begini selamat maki. Wahai nafsu-nafsu yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang. Karena nafsunya dia sudah tundukkan. Ya, beda kalau hawa nafsu masih berhawa, berbumbu itu ya jadi nauzubillahi min dzalik. Ya, begitu ya. Jadi ada tafsir, ada takwil. Kalau muhkam itu enteng ya, enteng. Oke. Silakan buka Al-Qur'annya surah Ali Imran, juz ketiga. Kita dulu membaca kitab suci Al-Qur'an, ayat atau dalil landasan kita, aksiologi kita. Sekarang aksiologinya ya. Kenapa kita mempelajari muhkam mutasyabih? Dalam Al-Qur'an ada dijelaskan. Buka surah Ali Imran. Surah Ali Imran itu surah ketiga. Letaknya ini yang saya masuk adalah awal, pertengahan juz ketiga. Silahkan buka Al-Qur'annya, mushafnya. Cepat. Surah Ali Imran ayat ke-6 kalau tidak salah, 6. Ayat ayat ke-7. Ayat ke-7 ya. Ya, dalam bagian resume ini saya mau Anda tulis ini ayat sebentar beserta terjemahannya ya. Situ Anda melihat betul-betul ada kata-kata muhkam dan mutasyabih. Sudah dapat ayat tersebut? Silakan. Walladzi anzala 'alaikal kitaba, dialah yang telah menurunkan kepadamu, Allah yang menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab, kitab suci. Minhu, di antara kitab suci itu, ayatun muhkamatun, ada ayat-ayat yang muhkamat. Jadi muhkam jamaknya muhkamat. Ya, muhkamat. Jadi satu ayat muhkam namanya muhkam saja. Satu ayat namanya muhkam. Kalau sudah banyak ayat-ayat muhkam namanya muhkamat. Itu jamak ya, bentuk jamak. Sama book dengan books, ya kan, jamak ya. Hunna ummul kitab. Itu yang paling banyak. Itu yang secara umum mendominasi Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat muhkam. Ya, oke, yang secara umum ketika dibaca, dilihat terjemahannya ya bisa kita pahami. Tapi ingat, jangan menafikan tafsiran, ya. Ya, supaya Anda tidak salah kaprah. Wa ukhar mutasyabihat, wa ukhar, tapi yang lain sebagian kecil itu ada namanya mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih. Jadi ingat ya, dalam hadis juga ada namanya mutasyabih. Ada hadis Nabi yang berbunyi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Ya. Nah, kalau ini juga ada ayat mutasyabih. Jadi nanti bedakan ya. Mungkin sama-sama istilah mutasyabih tapi beda. Kalau di ayat ini, ayat mutasyabih namanya itu, ayat-ayat yang perlu penakwilan untuk memahami ayat tersebut dengan benar, karena pendalaman yang diperlukan. Oke, satu. Tapi kalau ada hadis itu yang saya bacakan tadi, ya, itu mutasyabih, itu tentang rezeki. Kata Allah, kata Rasul, ada namanya rezeki halal. Itu jelas, tahu juga orang pasti itu. Jadi walaupun tidak tahu ayatnya, tidak tahu hadisnya, pasti orang tahu yang mana itu rezeki halal. Anda bekerja jujur, ya kan, dengan profesional, itu halal. Innal harama bayyinun, rezeki haram juga tahu pasti orang. Mencuri pasti apa? Tahu orang. Korupsi pasti apa? Walaupun tidak tahu dalilnya, apa dalilnya? Jadi mencuri, berbohong, menipu, tidak tahu dalilnya ya. Pasti kita tahu.
itu apa? Haram. Jadi halal itu dan haram pasti kita tahu. Tapi kata Rasul, ada itu di antara halal dan haram. Namanya mutasyabih. Syubhat. Namanya ayat mutasyabih atau syubhat. Jadi rezeki yang mutasyabih atau rezeki yang syubhat itu bercampur. Mau dikatakan halal, tidak. Dikatakan haram juga, tidak. Istilahnya 50-50. 50-50. Ada ulama musyrik kita pernah ditanya oleh seorang, mohon maaf ini ya, seorang cleaning service di tempat hiburan malam. Kalau di Makassar mungkin dia seorang cleaning service di Nusantara, gitu kan? Cleaning service. Syekh, saya punya anak banyak. Saya juga mau menafkahi istri dan diri saya sendiri. Kira-kira apa hukum dari profesi saya ini sebagai seorang cleaning service di tempat hiburan? Maka syekh tersebut tidak langsung mengatakan, oh, haram. Kalau begitu berhenti. Atau halal, boleh, lanjutkan. Karena gajinya memang tinggi. Kerja di sana, gajinya tinggi. Ya, apa kata syekh? Untuk sementara di situ maki dulu. Tapi mulai detik ini cari dan berniatlah untuk mendapatkan pekerjaan selain itu. Berarti ini namanya syubhat. Kenapa syekh tidak mengatakan berhenti? Kalau disuruh berhenti, banyak anaknya, ada istrinya, ya. Entahlah ada misalkan kreditnya atau apa dan sebagainya yang harus dia bayar setiap bulan, setiap harinya. Oke. Kalau dia berhenti baru tidak dapat pekerjaan, apa yang terjadi? Bahaya. Oke, jangankan syubhat, dia langsung haram. Kenapa? Dia bisa merampok, mencuri, membegal, ya kan? Jadi dari syubhat menjadi haram, itu mudaratnya lebih tinggi. Itu, ya kan? Tapi tidak dikatakan juga halal karena disuruh cari yang lain. Itu kan? Cleaning service di tempat tersebut dikatakan halal. Tidak, kenapa? Dia digaji dari botol-botol miras. Dia digaji dari proses-proses prostitusi. Mau dikatakan halal ya begitu. Tapi mau dikatakan haram tahuan. Susah juga 100% dikatakan haram. Kenapa? Dia cuma menyapu, mengepel, melap, ya, merapikan, memberes-bereskan. Cuma itu saja demikian. Tidak ada yang lain. Ya kan? Berarti halal dan haramnya bercampur. Itu namanya syubhat. Itu kalau bahasa hadis ya. Syubhat atau ayat rezeki mutasyabihat. Rezeki yang syubhat. Cuma ulama biasa membedakan. Kalau ayat itu kita bilang mutasyabihat. Walaupun hadis itu redaksinya wa umur mutasyabihat, tapi terkadang diartikan syubhat saja supaya walaupun akar katanya sama, mutasyabihat dengan syubhat sama akar katanya ya. Jadi untuk membedakan, kalau ayat namanya ayat-ayat mutasyabihat. Kalau rezeki, walaupun kata hadis itu juga mutasyabihat, tetapi untuk membedakannya dalam percakapan sehari-hari itu syubhat namanya, syubhat. Atau rezeki yang mutasyabih atau syubhat itu sama sebenarnya ya, tapi untuk pembedaan saja. Sama, asbabun nuzul itu untuk ayat yang sebab-sebab yang melatar belakangi ayat, kalau hadis asbabun wurud. Begitu ya. Jadi kita harus mengetahui hal tersebut. Oke. Fa'amal ladina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di hatinya itu ada kecenderungan yang negatif ya. Zaygun itu artinya condong dalam hal negatif. Oke. Dalam bahasa Arab, condong itu ada 3 bahasanya ya. Bisa Anda catat. Ada namanya hanif. Makanya ada firman Allah, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanif ya. Hanif juga artinya condong. Tapi condongnya ke arah positif. Ya. Zaygun itu juga condong. Apa ini maksud condong? Tangan saya ini kalau mendekati songkok, ibaratnya tangan saya condong ke songkok. Oke kan? Menjauhi mata saya. Itu condong, mendekati, lebih suka, lebih gemar, itu namanya condong. Ya, cenderung. Jadi zaygun itu negatif. Kalau hanif itu contohnya ke positif, yang baik-baik,
suka bersedekah, suka sholat, suka beribadah, zikir dan sebagainya. Ada juga contoh yang netral, ya, namanya malah, mailun, fayamiluna mailan azima kata Al-Quran. Dia condong, ya. Makanya dari kata mailun, malah itu artinya namanya mal. Ada namanya baitul mal, ada namanya zakat mal. Nah, jadi mal artinya harta. Betul, betul sekali, harta. Nah, harta itu netral. Dan kata mailun kecenderungan yang netral. Artinya, filosofinya itu adalah, harta itu netral. Kalau orang baik, misalkan Yusuf Kalla, dermawan, maka dengan hartanya dia membangun masjid. Dengan hartanya dia membangun panti asuhan, membantu orang miskin yang membutuhkan. Sementara orang-orang hidung belang dengan hartanya apa? Ya kan? Dia memanfaatkan hartanya untuk begini, untuk begitu, ya kan? Orang-orang yang jahat memanfaatkan hartanya untuk apa? Menyogok orang, membeli ini, untuk mengadu domba, membiayai demo atau membiayai apakah kerusuhan. Itu. Jadi harta itu netral, tergantung orangnya. Ya, harta ini bisa dibelikan kuota untuk Zoom pembelajaran, bisa dibelikan kuota untuk drakor, ya kan? Kuota untuk game online, itu tergantung kita. Itu harta itu netral, tergantung subjeknya. Jadi kalau mailun itu netral, zaigun itu pasti negatif. Kalau hanif itu kecenderungan positif. Ya, jadi sebelum ada teori seperti matematika ya, negatif, positif, netral, itu ternyata Al-Quran atau bahasa Al-Quran ini, bahasa Arab sudah mengkategorikan hal tersebut. Ya, itu hebatnya. Makanya penemu, ya, salah satu penemu atau tokoh matematika yang terkenal itu Al-Jabar, itu orang Arab, orang Timur Tengah lah, gitu kan? Nah, itu. Karena sudah karena di Arab itu begini-begini, itu sudah menemukan, ya, dan seterusnya. Jadi orang Arab sudah mengenal hal tersebut, ya, negatif, positif, netral, tapi mungkin dengan bahasa yang lain, termasuk dengan bahasa ini, ya, zaigun hanif. Oke. Orang yang kecenderungan hatinya selalu negatif thinking, selalu mengikuti hawa nafsu, selalu mengikuti godaan setan, ya. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'al fitnah wa ibtiga'at ta'wili. Dia selalu curigation. You understand curigation? Yes? Okay? 01111 Andi Muhammad Adlan. You understand ya, dalam bahasa agamanya zu'uzzon. Itu. Ya. Jadi orang yang masih memiliki curigation, su'uzzon dalam hatinya, tasyabah minhu fi qulubihim, dalam hatinya masih cenderung netting. Bagaimana dia memahami Al-Quran dengan baik dan benar? Ya, saya berikan contoh. Orang-orang yang zaigun, ya, karena Al-Quran itu bisa dibawa ke positif, bisa dibawa ke negatif, tergantung orang yang menafsirkannya. Mohon maaf ini, ada oknum, ya, ini oknum, ya, oknum. Dulu itu masih 3 parpol yang ada di Indonesia. Ya, ada nomor urut 1 namanya P3 dengan simbolnya Ka'bah. Ada nomor urut 2 namanya Golkar, golongan karya, dengan simbol partainya yaitu pohon beringin, pohon, ya. Ada juga nomor urut 3 dulu PDI, belum PDI, yaitu dengan simbolnya banteng. Oke. Ada oknum di antara mereka. Ini oknum, ya, tidak semua. Dulu, ya, dengan mengatasnamakan Al-Quran, dengan menggunakan zaigun yang ada di dalam hatinya, zaigun, ya. Saya tahu saya terjemahkan zaigun karena saya sudah memberikan pemahaman sebelumnya, zaigun. Maka dia menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya. Dia melegitimasi partainya atau menyerang partai yang lain dengan Al-Quran, padahal tidak ada hubungannya. Ya. Oke. Yang pertama, karena partai pertama ini yang mendominasi itu Islam, ya, mungkin alumni pesantren apa dan sebagainya, ada oknum di dalamnya. Bukan semua juga tahu, oknum sih, ya, yang mengatakan, wah, rata-rata ini yang menang, seperti baju saya, warna kuning,
Ya Golkar. Rata-rata yang menang itu Golkar. Bagaimana ya supaya berapa tahun pemilihan 3 kali, 4 kali, 5 kali pemilihan ini itu terus menang kuning. Kita yang warna hijau tidak menang. Apalagi lebih-lebih yang warna merah tidak menang. Oke. Bagaimana kalau di antara oknum itu membuat legitimasi Al-Qur'an yang salah-salah. Dia zaigun dia itu. Dia mengatakan apa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya. Sorry, bukan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ini ayatnya di surah Al-Baqarah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Sambil memperlihatkan pohon. Ingat yang nomor 2 tadi itu pohon ya. Simbolnya, logo partainya pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah. Allah berfirman, jangan dekati pohon ini. Padahal ini kisahnya apa? Kisahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa ketika dia dilarang untuk di surga untuk memakan pohon tersebut, ya. Ada mengatakan pohon khuldi, ya. Wala taqrabah hadhihi syajar, jangan dekati pohon ini sambil menunjuk ini. Ini yang dimaksud Al-Qur'an ini. Jangan dekati pohon ini, pohon beringin, jangan coblos dia. Padahal tidak ada hubungannya antara Golkar pohon beringin dengan ayat ini. Ayat ini tentang Adam. Ini Golkar. Tidak ada hubungannya Adam dengan Golkar. Tapi ada orang yang menggunakan zaigunnya. Iya. Dibalas. Maka yang Golkar juga membalas P3 tersebut. Dengan lembar Ka'bah, ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, juz kedua surah Al-Baqarah. Kalau tadi juz pertama. Maka hadapkanlah mukamu di Masjidil Haram. Jadi ketika nanti macoblos di bilik-bilik pemilihan pemilu ya, cukup Ka'bah Anda lihat saja. Tapi jangan coblos. Jangan rusaki Ka'bah. Jangan rusaki simbol agama kita. Siapa yang merusaki Ka'bah, mencoblos berarti menusuk dengan paku, berarti itu penistaan agama. Daripada Anda tusuk Ka'bah, penistaan agama, lebih baik Golkar mau tunjuk. Lebih baik pohonmu yang Anda tusuk. Kalau pohon ditusuk tidak apa-apa. Paling-paling keluar getahnya apa dan sebagainya. Tuh apa hubungannya itu? Iya kan? Belum lagi yang nomor 3, dia diserang. Karena itu banteng. Banteng itu sejenis atau serumpung atau mirip dengan sapi. Walaupun mungkin kindomnya atau familianya beda ya. Oke. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kita untuk menyembelih sapi. Sapi ini masuk apa? Itu. Itu. Yang nomor 3 itu. Banyak di situ non muslim di situ. Jangan situ. Ganyang dia itu. Allah memerintahkan kita untuk menyembelih sapi. Sapi apa? Ini sapi nih. Sapi yang dalam bentuk ini, logo di sini. Saling menyerang antara 3 kubu ini. Ya, itu namanya menggunakan Al-Qur'an dengan zaigun. Tidak ada hubungannya. Itu Baqarah atau sapi itu bisa kisah tentang Nabi Musa. Tadi pohon tentang Nabi Adam. Fawali wajhaka syatral itu tentang Nabi Muhammad. Apa hubungannya dengan P3 Golkar dengan PDI yang mensimbolkan Ka'bah, pohon dan banteng? Itu tidak ada hubungannya. Di antara mereka ada yang menggunakan zaigun, hawa nafsu ketika dia memahami Al-Qur'an. Itu yang kurang tepat ya. Di sini dia katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu ta'wil. Kalau mutasyabih itu berkaitan dengan ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu ta'wil kecuali Allah. Ya. Kalau lihat Al-Qur'an Anda, coba lihat. Setelah illallah, Allah, ada tanda di situ. Coba lihat Al-Qur'an Anda. Mungkin tanda mim di situ. Atau tanda lazim. Tergantung mushaf yang Anda punya. Cetakannya rata-rata mim. Coba lihat, coba tika. Coba siapa itu adalah tanda wakaf. Illallah, ada tanda wakaf di situ. Ada tanda wakaf mim situ, artinya wajib berhenti. Illallah, wajib berhenti. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya Al-Qur'an itu kecuali Allah saja. Allah saja. Kalau disambung, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu takwilnya itu kecuali
Allah dan ulama. Jadi dua kan? Jadi kalau Anda illallah itu kasih sambung dengan warrasikhuna fil ilmi, berarti yang tahu itu ada dua. Allah dan ulama. Tapi kalau berhenti illallah, yang tahu itu ya cuma Allah. Tidak ada yang lain. Nah, itu. Tapi ulama di sini mengatakan ternyata wakafnya dua-duanya boleh. Tapi secara umum di illallah yang berwakaf ya. Jadi di mushaf yang lain atau di pendapat ulama yang lain, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Nah, di situ bisa berhenti. Nah, jadi beda ya. Itulah Al-Qur'an. Beda wakaf ya, hanya beda wakaf menandakan maknanya beda. Oke. Sama dengan Al-Qur'an baru-baru kemarin. Kemarin dulu ya. Hari Rabu. Ada penelitian di ilmu Al-Qur'an, di jurusan saya ilmu Al-Qur'an Usuluddin, memasukkan judul begini. Ya. Perspektif pakaian dalam Al-Qur'an. Jadi pakaian, jadi kalau saya wakafnya di pakaian itu enak. Perspektif pakaian dalam Al-Qur'an. Artinya bagaimana pandangan Al-Qur'an, bagaimana perspektif Al-Qur'an tentang pakaian. Perspektif pakaian dalam Al-Qur'an. Tapi kalau wakafnya di dalam, bagaimana? Perspektif pakaian dalam Al-Qur'an. Nah, ya kan? Pakaian dalam. Beda itu, ya kan? Wih, bahaya nih. Jadi di mana wakaf Anda di sini? Di mana berhentinya? Perspektif pakaian dalam Al-Qur'an dengan perspektif pakaian dalam Al-Qur'an. Itu kan beda kan? Nah, itu. Pakaian dalam. Beda itu pakaian dengan pakaian dalam. Iya kan? Oh, dalam Al-Qur'an. Oh, begitu. Nah, itu kan. Ini juga. Jadi tidak ada yang tahu takwil itu kecuali Allah dan ulama atau Allah saja. Jadi sini dua pendapat ya, dua pendapat. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna, adapun ulama-ulama itu berdoa atau berkata amanna, kami beriman kepada Allah dan seterusnya. Nah, ini ya. Berarti ini pentingnya memahami ini muhkam dan mutasyabih. Kalau tidak itu fatal. Kalau tidak fatal karena kita bisa salah kaprah di dalam memahami Al-Qur'an ya. Ada namanya modus dan motif dalam mengkaji Al-Qur'an ya. Ada orang mengkaji Al-Qur'an karena memang mau mendekatkan diri kepada Allah, motifnya bagus. Tapi ada juga orang dia mengkaji Al-Qur'an itu karena modus. Ada hal-hal yang dia cari untuk menjatuhkan. Namanya itu orientalis ya. Orientalis. Sudah kita pelajari kemarin orientalis. Ini namanya orientalis. Dia modus mengkaji Al-Qur'an. Dia beli Al-Qur'an itu modus. Ya kan? Saya juga beberapa tahun yang lalu ketika saya diamanahkan oleh dekan untuk membahas tentang ad-dakhil fil Quran. Di situ ada kajiannya tentang kitab suci agama lain, yaitu Alkitab, Bible ya dan sebagainya. Ketika itu saya juga membeli kitab suci yang lain, yaitu membeli Alkitab ya, membeli Alkitab. Terlepas orang mengatakan, orang Kristen, saya membeli Alkitab mungkin karena modus juga mau mencari kelemahan-kelemahannya Injil. Tapi di sisi saya membeli hal tersebut karena itu sebagai amanah yang diamanahkan oleh pimpinan untuk mengajarkan bagaimana perbandingan Al-Qur'an dengan Injil. Ya kan? Perbandingan Al-Qur'an dengan Injil menurut perspektif ilmu saya. Yang saya klaim bahwa mungkin ini objektif menurut saya. Tapi kalau mungkin orang Kristen yang kaji, kenapa ada orang Islam kaji Injil ini? Berarti dia cuma modus, ya kan? Nah, di situ. Jadi ini motif dan modus itu objektif atau subjektif, itu kan? Itu tergantung siapa yang lihat ya. Nah, jadi gitu. Jadi Anda juga kalau mau membeli membeli Injil boleh.
Jadi tidak ada salahnya kita membaca kitab suci yang lain. Yang salah adalah ketika Anda baca kemudian Anda amalkan, lebih dahulu Anda amalkan kitab suci yang lain daripada kitab suci Anda. Kitab suci yang lain Anda khatamkan, kitab suci sendiri tidak khatamkan. Kalau saya tidak bisa khatamkan itu Injil. Sudah lebih 5 tahun, mungkin sekitar 7 tahun saya punya Injil itu, saya tidak pernah khatamkan. Ya, entah kenapa otak saya mungkin tidak terlalu menerima, atau saya mungkin bodoh atau apa, atau mungkin saya punya pusing-pusing, gejala pusing-pusing atau bagaimana. Setiap saya baca ya satu paragraf, paling banyak 2 paragraf itu saya langsung pusing langsung. Sementara kalau baca Quran, khatamkan baca Quran, ya tidak pusing jadi. Entah kenapa ya. Saya punya Injil dan saya baca 1 paragraf 2 paragraf, sementara mengajar saya bacakan dia Injil bagaimana perbandingan dengan Al-Quran. Saya langsung semacam apa ya, oleng-oleng nggak? Kalau bahasa nunya mungkin apa ya, vertigo. Ya, cocok itu, vertigo. Kita lanjut. Oh begitu. Oh iya kan? Jadi boleh. Jadi memungkinkan kita untuk memilih. Tapi hati-hati ya, jangan seperti saya kemarin. Kemarin berarti dulu ya, 7 tahun yang lalu. Pulang dari Masjid Al-Markas, Masjid Raya dalam pakaian begini, songkok, baju gamis, sarung dan sebagainya. Saya langsung mau singgah di toko buku, mau beli Alkitab. Ya. Tidak jadi masuk di toko buku. Kenapa? Wah, masa saya beli Alkitab pakai songkok, pakai sarung, baju gamis. Ada juga jenggotku begini dan sebagainya. Nanti tidak bilang ini teroris atau cari masalah atau apa deh ya. Nah, jadi tempatkan sesuatu. Kalau begitu saya langsung kembali ke rumah ya, pakai yang baju kos dulu, celana panjang dulu, biasa-biasa dulu ya. Baru pergi ke toko buku. Nah, itu kan. Kalau Anda pas sementara pakai surban, pakai songkok, pakai sarung, baru beli Alkitab, beli Injil, kira-kira menurut mereka apa kira-kira itu? Ya kan? Mungkin ada semacam pelecehan atau apa dan sebagainya kan? Ya, jadi begitu. Jadi harus juga Anda tahu adab-adabnya. Ya, jadi tapi memungkinkan untuk Anda membelinya, ya. Kalau Anda punya. Oke. Kita lanjut. Ayat muhkam dan mutasyabih ini adalah ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Qur'an. Ya. Mutasyabih juga jumlahnya lebih sedikit, ya. Muhkam itu saya tadi contohkan tentang perintah aqimis shalah. Beberapa hari yang lalu ada namanya Pak Ade di YouTube. Entah sudah masuk di media sosial atau di televisi. Pak Ade itu katanya, ya, kalau tidak salah dia murtad ya, murtad. Katanya dia mengatakan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran perintah sholat 5 waktu. Sehingga dia memutuskan meninggalkan Islam karena di dalam agama Islamnya ternyata tidak ada itu perintah untuk melakukan sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya dan sebagainya. Tidak ada. Maka dia meninggalkan Islam. Sorry Pak Ade, kalau Anda mendengarkan ini, Anda keliru. Dan Anda terlalu cepat memutuskan. Kenapa? Ini Anda tahu. Sumber ajaran Islam itu ada 4. Silakan catat. Sumber agama Islam yang disepakati itu ada 4. Ya. Tapi kalau mau secara umum begini, sumber ajaran Islam itu ada 2, ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang disepakati itu ulama dari dulu sampai sekarang, kutub utara sampai kutub selatan, Sabang sampai Merauke, itu ada 4. Ya. Yang tidak disepakati itu ada tambahannya, itu banyak. Itu bermacam-macam, tak usah kita pelajari dulu saat ini karena itu tidak disepakati, Ji. Ya kan, itu bervariasi, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, ada yang menjadikan sumber hukum, ada yang mengatakan tak usah, ya itu. Tapi 4 ini semua sepakat, berbagai aliran, Syiah, Sunni, ya kan, ya, Syafi'i, apa, ya semua mengatakan 4. Apa itu yang 4? Yang pertama, sebagaimana yang Anda tahu, Al-Quran. Yang kedua, ada namanya hadis atau sunnah Rasul. Yang ketiga, ijma' ulama. Yang keempat, qiyas. Ya. Atau 3, 4 ini tak balik, tidak apa-apa. Ya, oke. Jadi qiyas, yang ketiga, keempat ijma' ulama. Oke.
Betul. Sebagaimana dia katakan Pak Ade, betul. Secara eksplisit, secara tegas, tidak ada firman Allah yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Tidak ada. Al-Quran hanya berfirman, aqimis salah atau aqimus salah. Kamu sholatlah, dirikanlah salat. Kalian dirikanlah salat. Mana kata-kata subuh? Mana kata-kata zuhur, duhur, azan, maghrib? Tidak ada dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis 5 waktu itu ada. Subuh, duhur, azan, maghrib, isya ada. Tapi parahnya di dalam hadis tidak ada juga secara eksplisit bahwa yang 5 ini adalah wajib. Tidak ada. Tidak ada. Ya kan? Ini yang menarik. Sama dengan ayat yang biasa dibaca oleh Ramadan oleh seorang dai, penceramah tarawih atau penceramah subuh. Kutiba alaikumussyam. Apa Nabi bilang jamaah? Apa Nabi bilang itu dai? Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan Anda berpuasa. Belajar bahasa Arab. Kutiba itu berasal dari katabah atau kitab. Dari mana-mana ada kitab, buku. Kutiba berarti dituliskan. Jadi Al-Quran hanya mengatakan puasa Ramadan itu kutiba alaikumussyam, dituliskan je. Dituliskan. Tidak ada kata diwajibkan, difarduhkan, mesti seyogyanya Anda lakukan. Tidak ada kata begitu. Cuma kata-kata kutiba dituliskan. Kalau Anda percaya silahkan lihat, buka Google Translate Anda, tulis kutiba atau tulis apa bahasa Arabnya dituliskan, ya kan? Maka Anda akan dapat kutiba itu artinya dituliskan. Atau tanya siapa yang baru-baru belajar pesantren. Ada adik kelas adik kandung Anda, sepupu Anda yang belajar di pesantren SMP, SMA, kataba artinya menulis. Kutiba artinya ditulis. Berarti ditulis. Kutiba ditulis ji. Tidak ada kata-kata diwajibkan, difardukan. Begitu pula sholat cuma dirikan sholat. Mana bilang wajib? Sholat, puasa, mana kata-kata wajib? Yang jelas-jelas ada kata-kata wajib di dalam Al-Quran atau hadis, misalkan apa ya? Thalabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu fardu. Nah, itu kan seperti Anda sekarang, kita sekarang pembelajaran fardu. Berarti itu ada ayatnya, ada hadisnya memang, ada dalilnya memang. Nah, Al-Quran dan hadis tidak secara jelas mengatakan itu wajib. Oke. Tapi ijma' ulama, kesepakatan ulama. Oke. Bukan cuma berbeda pendapat seperti subuh. Ya, subuh itu ada mengatakan kunut, tidak kunut. Perbedaan pendapat, ada bismillahnya kecil, ada bismillahnya jahar besar. Itu perbedaan pendapat itu. Tapi ulama sepakat bahwa semua baca Al-Fatihah. Ya kan? Sama hal itu. Ulama sepakat bahwa 5 waktu ini wajib. Kenapa mereka mengatakan wajib? Yang pertama begini. Ada kaedahnya. Kalau di dalam Al-Quran atau dalam hadis ada kata-kata, ya, ada kata-kata perintah, maka namanya perintah, asal usul dari perintah pada dasarnya adalah wajib. Maka masuk kuliah ya, perintah kan? Jangan alpa ya, larangan. Larangan secara umum artinya haram, perintah secara umum artinya wajib. Akimi perintah. Dirikan sholat, perintah. Berarti secara umum perintah itu hukumnya wajib. Belum lagi hadis Nabi. Nabi tidak pernah melalaikannya. Ya kan? Berarti itu perintah. Tidak pernah ditinggalkan. Nah, yang mendekati wajib itu dalam hadis adalah as-shalawatul maktubah. Salat-salat yang dituliskan. Sama, al-maktubah dituliskan juga. Sama kalau tadi puasa, kutibah dituliskan juga. Hadis hanya mengatakan salat 5 waktu ini al-maktubah yang dituliskan. Oke. Kenapa kata-kata dituliskan? Mengikuti bahasa Al-Quran, kutibah dituliskan. Oke kan? Ternyata namanya tulis, ya sama tadi saya katakan SK, di SK kan. Kalau sudah ditulis tugas ini kepada kita, ini sudah wajib. Saya dituliskan. Dituliskan dalam bentuk SK, tanda tangan, stempel dekan. Untuk mengajarkan Anda. Ya kan?
Anda juga sudah dituliskan namanya di absen. Oke? Oke, sudah dituliskan namanya, dicetakkan KRS apa dan sebagainya, ada minimnya, sudah ditulis nimnya, sudah dicatat. Berarti sudah wajib. Nah, maka itu juga. Kalau begitu, kutibah artinya dituliskan berarti diwajibkan. Itu indikator bahwa kalau sudah ditulis atau dititahkan, dituliskan, dititahkan, itu sudah diwajibkan artinya. Maka as-salawatul maktubah, salat 5 waktu ini yang dituliskan, berarti kata-kata dituliskan itu maksudnya Rasul adalah diwajibkan. Maka ijma ulama sepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib, walaupun tidak ada secara detail, eksplisit, secara tersurat mengatakan wajib, tapi ijma ulama semua sepakat. Ya, berbagai aliran. Dan mereka juga sepakat bahwa sholat 5 waktu juga hukumnya wajib. Nah, itu namanya ijma'ul ulama. Oke, itu ya. Dan seterusnya. Itu yang harus penting Anda pahami dalam hal ini. Oke, saya cukupkan materi tentang muhkam dan mutasyabih ini.